Insya Allah. Tolong minum dulu. Silakan. Mana airnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam acara apa ini? Entahlah. Boleh bareng-bareng ya. Acara apa ini? Entah. Kebetulan Mang Ucuy-nya tidak hadir hari ini. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Sekian lama udah episode berapa saya lupa nih. 11 atau 12 saya nggak tahu. Yang jelas di acara apa ini entahlah biasanya menghadirkan teman-teman, menghadirkan saudara-saudara ataupun sahabat yang udah lama nggak ketemu. Nah sekarang kehadiran ada 4 penggawa nih, harusnya 5. Harusnya kalau 5 tuh jadi Pandawa ya. Kalau 4 Panda tahu. Entahlah. Ini ada teman-teman dari Dapur Sastra. Tepuk tangan. Yeay. Dapur Sastra itu ya mungkin banyak yang sudah tahu karena di channel ini tuh kebanyakan tahu tentang Dapur Sastra atau teater pecut. Nah, saya tidak akan bicara soal sejarah Dapur Sastra enggak. Karena sudah pada tahu Dapur Sastra itu seperti apa. Tapi kita bicara ini tuh teman-teman atau adik-adik saya lah, ada adiknya Pak Kiki atau Mang Ucuy. Nah, ini penerus-penerus kita dari Dapur Sastra. Ada perkenalannya dulu ya. Di sini ada siapa? Saya Denny Haryanto, temennya Denny Sumargo dia. Oh my god. Atlet basket nanti saya. Basket. Boxing. Ya, lempar dulu ke sini. Ini ada Denny, ke sini ada siapa? Saya Ersan Nukias Pahu. Atau disebut Nuki. Kalau saya manggilnya Nuke. Oh my god. Kemudian lempar ke sudut paling depan lagi. Siapa? Saya Sekarang Edison Morfin. kelamaan. Saya Sidik. Orang paling ganteng di sini. Anak teater tuh gitu. Pede, pegat malu biasanya. Iya, kalau laki-laki memang ganteng. Ya Sidik. Kemudian paling pojok. Kalau saya Silakan paling depan. Naupal, lelaki soft spoken. Dia mengidolakan Dea. Dia itu teman kita juga, betul tidak hadir. Jadi speak spoken. Nova, ya. Ini yang saya tahu Denny paling jauh. Masya Allah. Dia datang ke Kuningan, kuliah di Universitas Kuningan, kemudian bergabung di Dapur Sastra atau teater pecut. Denny ini dari Jambi ya? Betul, dari Jambi. Dari Jambi. Suka makan jambu soalnya. Oh my god. Jauh dari Jambi. Nuke dari mana Nuke? Nah, saya dari Pagundan. Pagundan itu suaminya Bu Gundan. Nah, gitu ya. Betul. Novel dari mana? Saya dari Ciawi. Nah, ini dari Ciawi. Sebelahnya Cilele ya. Beda jauh ya. Jauh. Kalau Kang Sidik dari mana nih? Dari Kadu Ageng. Kadu Ageng alias Kadu Gede. Ayo kado detik nah. Ayo. Ayo. Ya, mereka ini orangnya baik-baik lah. Dan beberapa kali ikut garapan bersama sutradara kita, Pak Arif Hidayat. Beliau juga udah lama nggak kesini dan katanya pengen ikut podcast juga. Tapi nggak tahu nih, sibuk terus Pak Arif. Nah ini adik-adik kita ini generasi keberapa saya nggak tahu. Pokoknya dari masuk dapur tahun berapa? Masih ingat nggak? 2023. 2003. Sidik? Sama. 2003. Novel? 24. 2004 ini? Sama 2024. Jadi ya masih baru lah sebetulnya, masih baru. Tapi meskipun masih baru, sering terlibat di beberapa garapan ya. Udah masuk ke beberapa garapan. Garapan apa aja ya? Saya, waduh. Bara Bertaruh. Terbaru Cipoa. Putu Wijaya ya. Putu Wijaya. Kemudian kalau yang Daek Sepannya ada Malam Berpayung. banyak lah ya, Iya, banyak. Kalau yang skala besarnya, yang Skala memang besarnya. penontonnya banyak, 2 paling ya. Betul. Ketika Bara Bertaruh, kemudian Cipoa. Kalau sini Cipoa saja. Cipoa saja. Walaupun ada garapan-garapan yang lain sebetulnya. Betul. Kalau Noval? Garapan sawah. Sawah. Cipoa ya. Cipoa. Nah, kalau Nuke Ya, saya juga sama karena masih baru jadi Cipoa. Iya. Nah, di Dapur Sastra itu teater pecut itu terbagi di beberapa daek. Ada daek sepan, daek seni peran, daek seru, daek seni rupa, dapur ekspresi seni rupa, kemudian daek semu, dapur Seni ekspresi seni musik, Seni musik. kemudian ada daek sebah,
dapur ekspresi seni bahasa, terus Seni tari. Seni tari. ada Seri. Daek Seri, ada dapur ekspresi seni tari. Bahkan sebetulnya ada Daek Dong, Daek Mendongeng, dapur ekspresi mendongeng dulu tuh ada, sempat ada. Kemudian sempat mau digulirkan juga dapur ekspresi konten. Daek Ngon. Jadi dapur tuh luar biasa lah, banyak. Nah, kita akan coba gali dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita ini, dari Denny, dari Noval, dari Nuke, dari Sidik terkait dapur sastra nih. Pasti pertanyaannya klise sebetulnya nih. Klise aja kita main ya. Siapa tuh beda dengan kawan-kawan yang udah mampir ke sini. Kenapa? Kesini dulu ya. Kenapa ikut dapur sastra atau teater pecut? Baik. Nuke. Baik. Sedikit bercerita ya. Berat. Sedikit bercerita. Saya siapkan backsound Karena sebelum saya masuk dapur sastra, saya merasa saya orang yang tidak berguna sama sekali. Emang berguna sekarang. Ya juga ya. Terus. Saya hanya anak introvert yang tahu di rumah saja ruang lingkupnya. Saya tidak tahu bagaimana dunia luar bermain, bekerja, terus bagaimana. Tapi semenjak saya masuk dapur sastra, saya tahu ternyata saya di sini tuh bisa begini, dan saya mulai belajar hal baru gitu. Bukan hanya berekspresi, tapi saya juga bisa membentuk sesuatu atau menciptakan sesuatu di sana, dan itu membuat saya merasakan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Itu kan setelah masuknya kan. Nah, kok bisa masuk kok gara-gara apa pengen masuk dapur sastra gitu? Nah, itu pertanyaan itu. Oke. Keinginan pertamanya sih karena dulu saya suka film India, Pak. Dari kecil tuh saya suka film India, dan saya mengidolakan satu artis yang namanya tuh Shah Rukh Khan. Sarung kan? Tapi apa hubungannya Shah Rukh Khan atau film ini dengan dapur sastra? karena di dapur sastra ada Sahrul Gunawan. Oh iya, ada Sahrul ya. Oh iya, ada teman kita juga namanya Sahrul, betul. Iya. Oh gitu. Ngomong. Berarti ikut ngomong enggak? Ikut ngomong. Ikut ngomong. Ya, kenapa saya bisa begitu? Karena saya melihat Shah Rukh Khan itu keren banget, bisa berperan sebagai ini, sebagai itu. Pokoknya bisa berperan sebagai banyak orang, dan bisa menari juga ya. Iya, dan saya tertarik itu, Pak. Pengen mencoba itu dan ingin merasakan ini gimana sih rasanya jadi orang lain gitu, yang beda dari diri saya sekarang gitu. Oke, itu jadi karena memang suka India, senang Shah Rukh Khan. Ya. Tiba-tiba ada komunitas nih di Uniku yang mungkin lihat pertunjukan apa, awalnya melihat pertunjukan apa? Saya belum melihat pertunjukan apa-apa dari nyemplung aja gitu ya. Nyemplung aja mencoba. Ada informasi tentang ngobong, ikutan. Iya, karena saya kira ya berarti di sini kita bisa belajar peran gitu. Pas dulu seni itu. Oke. Hanya masuk seni peran aja atau yang seni yang lain? Seni peran saja. Oke. Campur aduk. Sebelum ke yang jauh nih, ke Kadu Gede dan Jambi, kita ke Ciawi dulu nih. Ada Kang Noval. Kang Noval, pertanyaannya sama lah. Kenapa ikut dapur sastra? Karena pengaruh Dea. Meskipun Dea tidak di dapur sastra ya, tapi memang awalnya karena Dea. Jadi sebelum saya jadi mahasiswa Uniku, itu ada barangkali setahun itu dari setiap bulannya itu nongkrong sama dia di kampus Uniku. Oh gitu. Iya. Dia bilang karena dia juga sekelas dulu sekolahnya sama saya. Terus dia juga yang rutin saya kasih makan puisi. Iya. Jadi dia coba ke dapur sastra, Pak. Pasti diapresiasi. Ada apatif di sana gitu. Saya kira dia juga di dapur sastra menjerumuskan ya. Betul, memang termasuk PBSI juga dia. Oh gitu. Anomali juga sih. Anomali. Tapi ya mungkin jalannya harus gitu. Betul. Nah, ini kan seni peran nih. Masuk di daek apa, di dapur atau di teater pecut? Seni bahasa. Tapi jujur aja nggak pernah nongol di seni bahasa nih. Ya Allah. Gimana
ini. Tapi setidaknya ada jejak pembahasannya ya, minimal bikin nyoret tembok itu berbahasa luar biasa. Jadi dia tuh ada seni bahasa, ada seni rupa, Betul. dan sekarang sudah masuk ke seni peran juga. Seni peran. Oke. Jadi asbabul nuzulnya itu karena ada teman namanya Dea Betul. menjerumuskan Anda ya. Betul. Itu positif atau negatif nih kalau ngelihat saat sampai sekarang dari ajakan-ajakan itu? Tak mampu berkata-kata. Oh my god. Dia kalau dia nonton ini teman Anda udah belak-belakan nih ya. Pokoknya ya susah diungkapkan dengan kata-kata. Iya, betul. Oke, good job. Oke, sekarang ke Kang Sidik nih. Kang Sidik gimana Kang Sidik? Gimana nih? Pertanyaannya ya sama lah. Kenapa ikut dapur sastra? Sebetulnya saya tuh orang yang Introvert. harus menunggu dulu memutuskan untuk Oh iya. masuk dapur sastra. Bisa dilihat saya angkatan paling tua di antara 44 ini. Oh, kelihatan dari wajahnya. Tapi masuk di 2023. 2023. Ini saya tuh mengamati dari kejauhan tuh. Sebetulnya tujuan yang paling lucu tuh ingin masuk dapur sastra tuh sebetulnya saya pengen belajar musik ternyata. Belajar musik. Cuman ketika melihat di dapur sastra gini musik jaragonya orang mah nada ge buta kene gitu. Akhirnya minder. Akhirnya bagaimana caranya tetap masuk. Setidaknya masuk BT era asup lah ya. Oh ada daek yang sepi ini dan daek yang sunyi. Daek Sebah. Daek Sebah. Jadi kebetulan kalau daek Sebah kan memang basicnya PBSI. Di PBSI juga digodok dalam kesastraannya dan dalam kebahasaannya. Jadi 00 ting lah itu. Jadi bisa nyemplung akhirnya ya. Bisa nyemplung. Walaupun perlu diketahui oleh teman-teman, Baraya apa ini acara apa? Entahlah. Kang Sidik, Kang Noval juga memang udah mulai ke seni peran, merambah ke seni peran. Ya seni bahasa sebagai batu loncatan sebetulnya. Cara masuk aja. Oh my god. Cara untuk masuk saja. Tapi Dek Sembah itu jujur saja itu meskipun kelihatannya sebagai batu loncatan, tapi basic dari sebuah daek kan bahasa sebetulnya ya. Betul sekali, betul. Nggak bisa dipungkiri, mau daek seni musik apapun yang lainnya pasti dari bahasa. Kenapa? Silahkan nanti masuk dapur aja dulu ya. Nanti Iya, ketahuan. ditunggu. Setelah Kang Sidik, nah ini dia nih. Ini Ada takut. ini luar biasa ini. Ini artis serba bisa, Aduh. kadang sulap, Aduh. kadang sihir. Kadang salto ya. Tadi sudah perkenalan diri, namanya Kang Denny. Kang Denny ini dari Jambi. Betul sekali. Jauh banget nih, tiba-tiba ada di Uniku. Tapi pertanyaannya sama seperti kawan-kawan yang lain. Kenapa memilih dapur sastra dibandingkan mungkin ada ormawa yang lainnya? Atau ada kalau di sekolah itu apa ya namanya? Ekskul ya? Ekskul yang lain. betul. Kenapa misalnya nggak milih pramuka, nggak milih bukan drum band apa? Marching Marching band. band. Kenapa milih dapur sastra? Karena sebagai pelampiasan. Ini beda lagi. Sebagai pelampiasan. Jangan. Karena oh my god. Jujur saya itu orangnya yang memang suka berimajinasi banget gitu. Nah kayak kayak gini bagus nih. Kayak gini bagus nih, kayak gini bagus nih. Jadi butuh Effort tempat, lebih, tempat lebih. butuh tempat yang bisa menampung semua tumpahan-tumpahan itu tadi gitu. Terus juga karena meneruskan dari yang sebelumnya gitu, kegiatan yang kebiasaan sebelumnya berteater dan segala macam awalnya gitu. berteater juga ya? Betul sekali, dari masa SMA di Jambi pun sering Boleh kali. spill nama teaternya apa? Betul, nama di Jambi itu Teater Alif. Teater begitu. Alif. Sanggar Seni Teater Alif itu ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi. Wah. Slebel. biasa. Anak man nih bos, anak man. Halo, anak Promosi Man banget. Jambi. Ah. Apa saudara-saudara kita dari Jambi? Mas berarti Man Jambi ya? Man 2 Kota Jambi. Man 2 Kota Jambi. Halo. Betul. Salam kenal semuanya. Ngetop. Ini dari Teater Alif. Nanti Teater kita akan Alif. buka di sini teater Teater Sajid. Oh my god. Alif itu bukan Alif tapi Alif. 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 Betul. Tuh. Betul Gimana sekali terus? begitu. Itu kan jadi ketika masa kekosongan ya, ketika saya lulus SMA di 2022, ketika merambah ke 2023 itu kan
masih masa gap year gitu kan ya, jadi kosong. Ini mau ngapain dan segala macam. Nah, kala itulah mulai mencoba menulis, mulai mencoba sebagai pencipta karya gitu. Mencoba ikut workshop dan segala macam. Sampailah teruskan sampai sekarang begitu. Oke. Kalau emang senang nulis dan segala macamnya, kayaknya lebih ke kebahasaan ya. Iya. Kenapa? Benar. Oh iya. Spill juga ini kuliahnya di Uniku dan ngambil jurusan Komputer. Ini juga dari Fakultas Ekonomi dan bisnis. Ini dari PBSI. Kita nggak akan nanya kenapa nggak milih PBSI atau Betul, milih ini ya. betul, Ya silahkan lah itu. Tapi kenapa sih nggak milih PBSI? Tapi luar biasa, anak Fkom senang nulis. Dan kita juga pernah lihat beberapa karya beliau, baik itu cerpen, naskah drama. Oke lah, pokoknya sedang metamorfosis nih. Termasuk Kang Sidik juga memang basicnya dari PBSI ya. Mau nggak mau harus nulis, termasuk novel dan. Nah, Nuke. Siapa sih namanya? Nuki. Saya manggil Nuke. Nuke ini juga harus nulis, kan harus membaca ya. Karena tadi sempat sebelum Shopee ini tadi kita tuh sempat ngobrol di belakang layar tentang pada akhirnya Nuke ini seneng baca ya. Bacaan pertamanya apa tadi? Buya Hamka. Kenapa memilih Buya Hamka? Apa emang cuman itu bukunya? Sebenarnya ceritanya itu karena dibawa oleh bapak saya dari Cirebon. Karena pada waktu itu sebenarnya saya minta buku komik, tapi ternyata dibawanya buku itu. Kenapa nggak buku komik coba? Karena kamu yang nggak batuk. Oh iya. Jadi Oh berarti dari bapak. Iya, dari buku Hamka. Kalau komik harus lucu dong. Ada gambarnya. Oh berarti yang pertama dibaca Buya Hamka ya? Iya, Buya Hamka. Nah untuk Kang Dedi nih, di Teater Alif kan teater lah ya, teater. Di sana pure ke seni perannya atau peserta di dapur misalnya, Dedi juga di kebahasannya atau bagaimana? Apa pure itu memang untuk seni peran di Teater Alif? Enggak juga sih, karena memang judulnya Sanggar Seni gitu kan ya. Iya, jadi dia memang membuka semua ruang lah gitu. Tapi dia memang ketika kala itu ya, saya sampai pun sekarang ketika ngeliat sekarang pun mereka lebih mengeksplor sendiri gitu kan. Ketika ada festival teater, mereka mencoba mengulik dari segi naskahnya, membedah naskah, berproses. Terus untuk musikalisasi puisi, event-event musikalisasi puisi mereka selalu ikut dan segala macam begitu. Tadi ada Hamka nih. Ada Hamka. Kang Denny pertama kali baca buku dalam hal ini sastra. Apa nih? Buku apa nih? Aduh, saya bacanya novel. Oh, novel apa? Saya baca novel ini Terelie itu Pulang. Bukan. Apa? Yang ini. Kalau sekarang tuh namanya yang si anak ceria, si anak apa gitu. Dulu tuh serial anak-anak mama. Serial anak-anak mama. Terelie itu punya tuh serial anak-anak ya, betul. Betul. Itu baca yang mana ya? Saya lupa. Kalau nggak salah yang sekarang tuh jadinya si anak bintang atau apa gitu. Kalau sekarang, kalau judul yang sekarang itu cuma berhenti sampai situ. Seterusnya yang sekarang masih diikutin yang ini series Bumi-nya. Series Bumi, iya. Bulan, Matahari dan segala macam. Tuh. Terelie itu ambil konsep-konsep alam biasa. Benar sekali. Keren. Benar sekali. Oke, Kang Denny. Nah, Kang Noval nih. Buku pertama yang dibaca apa? Saya ingat itu dibeliin mama saya. Apa tuh? Apa judulnya? Judulnya Si Pitung, novel remaja. Sepitung karya? Entah, lupa. Jawaranya Betawi ya? Iya, betul. Betawi ya. Oh, itu yang pertama kali. Iya. Bentuknya novel, cerpen? Novel. Oh, novel. Si Pitung masih ada bukunya? Tidak ada. Oh, tidak. Sudah hilang. Kurang ajar ya. Oleh ibu kok hilang ya. Apalagi ada sama yang lain. Jangan ditiru ya. Kalau ditiru orang tua itu ya ajimat lah sebetulnya. Tuh. Cari lagi si Pitung. Selain si Pitung apa yang udah dibaca di karya sastra? Buku apa? Novel, cerpen atau apa? Novel cerpen Putu Wijaya,
Apa tuh judulnya? Masih ingat? Kumpulan Jigjag. Oh, yang Jijak. Iya, yang Jigjag. Mana yang paling menarik di Jijak itu? Paling menarik binatang judulnya. Binatang. Judulnya binatang. Kenapa? Iya, ceritanya orang tua pengen didik anaknya biar hidup hemat gitu. Saking hematnya Ya aneh. intinya bukan hanya hemat sih, tapi memang harus hidup ini harus banyak untungnya gitu. Jadi biar Tetap aja masuk untung ya. iya benar, harus banyak untungnya, segalanya diperhitungkan. Sampai pada akhirnya ketika anak-anaknya sudah bekerja dan menghasilkan uang, orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Alasannya karena memang itu lebih menguntungkan. Iya, memang karya-karya Putu Wijaya itu menarik. Putu Wijaya itu anomalinya luar biasa. Kadang kita mikirnya lurus, tiba-tiba jadi berbalik arah gitu. Itu Putu Wijaya. Boleh diambil dibawa ke sini ya. Itu ada iklan, jadi nanti iya karena kita udah sering makan mie di acara podcast ini. Ya siapa tahu nanti jadi inilah, jadi brand ambassador ya. Masuk kah? Apapun Apapun brandnya. Pokoknya kita sering di sini mie-nya itu yang namanya Indomie Soto. Nah, ini dia. Kang Sidik, boleh diambil Kang Sidik. Satu, dua. Nanti kita ngobrol sambil makan mie nih. Nah, sih boleh Kang Noval dulu sama Kang Gung. Ditampil. Ini sekali lagi teman-teman, ini mie-nya mie Indomie Soto. Yang warna hijau tuh, ya. Karena podcast kita sering di ini lah. Kang Sidik aja dulu. Baiklah. Pokoknya kita ngobrolnya sambil makan ya, nggak apa-apa ya sambil makan. Satu lagi nanti akan dibawa nih. Pertanyaan untuk Kang Sidik, hal yang sama. Tadi pertama kali ke Dapur Sastra udah, dan ini ada lagi mau datang nih sebentar. Oke. Ya. Ini di studionya Rumah Grimis. Nah, ini ada nasinya juga. Teman-teman mulai makan sambil makan nasi. Ini mie dan ini mie. Oh my god. Dan saya Naufal Mukrim. Masuk. Nah, kalau ngobrol sama anak teater gitu random biasanya. Kang Sidik sambil makan nggak apa-apa. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dinikmati ya. Kang Sidik, pertanyaannya sama, buku apa yang pertama kali yang dibaca, terutama karya sastra nih? Kalau karya sastra sendiri Panjang nih perjalanan. seingat saya itu Tafsir Anapis. Jalalain. Oh, deh. Kalau karya sastra Anapis, Anapis yang Robohnya Suragam. Robohnya Suragam. Cuman sengaja beli gitu ya buku itu sebelum kuliah itu. Sebelum kuliah beli. Bukunya masih ada meskipun KW. Dan cukup tertampar dimana karena latar belakang saya dulu pesantren. nggak pesantren juga. Lingkungan saya di masyarakat itu dekat dengan pesantren, kental dengan keagamaan dan sebagainya. Ketika membaca buku itu ternyata sastra itu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Akhirnya wah kayaknya asik nih. Lihat di Uniku PBSI, masuk nih PBSI. Ketemulah, Klik lah ya. iya ketemulah pendidikan sastra yang sangat menempa saya lah. Sampai sekarang membaca menjadi hobi saya, terutama membaca sastra. Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya teman-teman Dapur Sastra kali ini. Kenapa saya bicara kali ini? Dulu tuh kita susah, nyari buku tuh susah. Kita harus ke Jakarta, dan harus ke Jakarta itu membutuhkan modal yang besar. Dan harus menunggu event. Karena kalau kita hanya berangkat nyari buku, itu nggak mungkin. Satu, biaya ongkos. Kemudian yang kedua, nggak tahu Jakarta seperti apa. Makanya di PBS itu biasanya tiap tahun itu suka ada nonton bareng ke Teater Koma. Nah di Teater Koma itu kita tuh diongkosin lah intinya mah. Tiket untuk nonton pertunjukannya pun yang biayanya 50 sampai 75 ribu itu disupport oleh almarhum Pak An Sugian Thomas tuh. Nah kita ngumpulin uang tuh bukan untuk poya-poya atau apa, belanja enggak. Kita beli buku di sana. Dan buku-bukunya fotokopian. Tapi fotokopiannya itu udah kelas banget. Artinya bukunya buku-buku luar, buku-buku yang sering dipakai oleh di KJ, di ISBI, kemudian buku-buku babon lah, buku-buku inti anak-anak sastra biasanya tuh, buku-buku wajib.
termasuk kitab teater, termasuk mengarang dan sebagainya ada di sana. Fotokopiannya berapa harganya coba? 75.000. Itu fotokopian boy gitu ya. Tapi kita bangga masih karena memang nggak ada toko buku lagi di Kuningan saat itu. Nah, bicara tadi Kang Sidik bilang meskipun KW kata gitu ya. Tapi sekarang dulu tuh sempat ada 3 toko buku di Kuningan. Pertama Gehenna, yang kedua itu di depan, bukan depan Gehenna, sebelum ke Gehenna itu arah ke Tamkot itu ada. Saya lupa nama toko bukunya. Dia jualan buku sambil jualan es kelapa muda. Dan satu laginya ada di yang sekarang jadi toko baju Busana. Nah, dia Busana itu ada. Kalau kita mah Gramedianya Kuningan gitu. Itu sempat ada dan cukup banyak lah. Dan saya punya beberapa buku di situ di toko-toko itu. Saya selalu tulis sebagai bentuk apresiasi ke toko buku. Saya selalu tulis di buku itu ini dari tokonya apa, jam berapa, tanggal berapa, saya selalu tulis sebagai memori. Dan saya seperti mempunyai, bukan visioner juga sih, kayaknya ini toko bakal tutup deh, bahkan gitu tuh. Kayaknya makin di sini bukunya makin menyusut, bahkan diganti dengan manekin dan hilang. Di Ria Busana tuh ada tuh dulu. Nah, Gehenna satu-satunya toko buku yang bertahan sampai sekarang. Dan saya di skripsi saya selalu mencantumkan Gehenna. Bagi saya Gehenna itu salah satu pahlawan pendidikan saya. Gara-gara beliau saya nggak mesti ke Jakarta, gara-gara Gehenna saya nggak mesti jauh-jauh ke Bandung, ke Palasari nggak. Cukup bilang ke si abangnya, ke si mbaknya, saya butuh buku ini nih, dia siapkan. Dan itu ngambilnya dari Bandung, dari mana, dengan harga yang terjangkau dan memang KW. Serius, dan memang KW. Tapi kalau kita lagi untung, ada buku-buku yang asli meskipun punya perpustakaan. Perpustakaan sekolah. Saya tidak akan menyebutkan sekolahnya sekolah mana. Buku-buku saya banyak dari Gehenna dan itu buku-buku keren banget. Tapi stempelnya adalah perpustakaan. Bukan hanya di tempat Kuningan, di daerah yang lain pun ada. Dan itu nggak tahu apakah karena anak-anak sekarang nggak suka sastra atau memang ada pembaruan di perpusnya sehingga buku-buku lama dikeluarkan. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas bagi saya itu harta karun. Gitu. Jadi makanya wajar kalau Kang Sidik bilang walaupun KW katanya gitu ya. Karena memang di Kuningan agak susah nih. Nah, mungkin ada karena teman-teman dapur nih selain senang berkesenian juga membaca buku nih. Harapan ini mah mudah-mudahan di Kabupaten Kuningan khususnya memahami perbincangan ini lah walaupun ngalir ngidul. Harus gitu dong, harus. Harapannya tentang buku. Karena Kang Sidik, Kang Nopal, Kang Denny dan Kang Lucky juga melihatlah kegiatan-kegiatan literasi teman-teman kita yang masif tapi nggak rame gitu tuh. Ada tapi terame gitu. Tapi tidak bisa disalahkan juga karena mungkin tadi ada buku kita aya gitunya, tempat buku kita aya meskipun ada orang-orang penggiat literasinya banyak tapi wadahnya atau media yang kan kita olahnya itu nggak ada juga bingung nih. Pernah ada ungkapan nanti kita akan share nih dari Pemda ke Taman Baca. Ada tapi ada jembatan yang putus. Apakah pihak Taman Bacanya juga belum terlalu populer, kemudian tidak terlalu menggembar-gemborkan, masih dinikmati oleh sendiri, atau dari mohon maaf saya bicara Pemda ya atau Dinas Pendidikan juga tidak hawar-hawar gitu, tidak memberikan informasi banyak. Betul. Sehingga kita juga bingung ini nyari buku gimana. Sehingga sekarang ada aplikasi Shopee, Tokopedia, kita sebutkan aja ya. Kemudian ya pasar-pasar digital lah yang memfasilitasi itu lebih murah dan lebih apa ya? Ya udah lebih cepat lah. Mudah dijangkau. Daripada kita nunggu-nunggu, ya udah. Meskipun tetap membunuh pahlawan saya yaitu Gehenna. Gitu. Tapi Gehenna juga sekarang sudah mulai menggunakan market digital. Dia mungkin apakah anaknya atau si mbaknya itu, nih di Gehenna ada buku ini seperti kentut barusan tuh. Atau oh bukan. Sepatu. Enggak apa-apa kentut juga baik kok. Karena kan kedorong sama makanan. Jadi nah, jadi harapan dari teman-teman nih, kira-kira kita ngomong literasi nih ya, dari tadi keseni peran, bla bla bla, karena pada akhirnya base-nya adalah bahasa dan bahasanya biasanya banyaknya dari buku juga tuh. Betul. Nah, Kang Denny nih sambil makan nggak apa-apa lah.
Kang Sirim udah habis makannya tuh. Alhamdulillah. Harapan Kang Denny dunia literasi Kuningan gimana nih? Harapannya ya pastinya menjadi lebih baik lah gitu. Dan lebih Jadi banyak. lebih baik aja dulu. Masalah banyak kayaknya bakal mengikuti kalau ketika itu sudah menjadi baik gitu. Lebih baik kayak gimana Kang Denny? Lebih baiknya masyarakat lebih sadar akan ya literasi itu memang harus dibutuhkan gitu. Dan juga banyak sekali ruang-ruang yang membuka secara lebar untuk orang-orang bisa membaca ataupun menemukan buku-buku yang memang cocok bagi dirinya begitu. Supaya tidak lagi itu tadi gitu kan, kesusahan kadang kita butuh buku, aduh di Gehenna nggak ada, kita kucu-kucu ke Cirebon, ya Allah boro-boro sampai ke Cirebon itu udah lusuh, lelah letih lusuh loya luluh lusuh sudah gitu. Ketemu di situ udah di Gramedia nggak ada bukunya, alah teh kucing lah gitu, nah ujung-ujungnya Shopee ya kan gitu. Pada akhirnya ya begitulah, ya begitu. Kang Hidik gimana Kang Hidik? Gimana ya? Pertama tentu kalau berbicara tentang literasi, saya berharap ke siapa nih? Duta baca. Duta baca ya sekarang lagi bertanding, semangat. Kang Iksan ya? pertama kepada Siapa? saya takut salah Apa? Sebentar. kepada pihak yang punya kewenangan untuk setidaknya memfasilitasi terlebih dahulu gitu. Misalnya di dalam literasi itu kita tuh mau seperti apa anak-anak, maka disediakanlah medianya. Misalnya ada perpustakaan, ya udah perbaiki atau dilengkapi lagi buku-bukunya. Setidaknya ketika tadi Adeni pengen baca tuh ada dulu gitu. Jangan sampai pengen keinginan membacanya ada tapi untuk mencari bahan bacaannya tidak ada. Ya seperti itu, jangan misalnya tadinya perpustakaan alih fungsi jadi museum misalnya. Tiba-tiba jadi museum gitu. Jadi lahan untuk bacanya sedikit gitu kayak kan ya. di dalam buku karya sastra yang saya baca tuh ada satu negara yang seperti itu. Itu kan my God. gembor-gembornya untuk meningkatkan minat baca, tapi kesannya itu malah lebih ke mengeksiskan kinerja atau melihatkan hasil-hasil kerja si pemimpin politik tersebut misalnya gitu. Jadi memang harus balance. Jadi kalau kita pengen gini, maka dukung pergerakannya pun harus seperti ini gitu. Betul. Jangan pengennya gini tapi Nggak ada pergerakannya ke arah yang lain. Betul. Mungkin seperti itu sih. Kalau selebihnya ya balik lagi kepada pembiasaan, khususnya kepada para pendidik itu di kita itu membiasakan anak-anaknya untuk tidak jauh dengan buku. Karena sekarang apalagi gembor-gembor orang yang terpandang di negeri ini dengan gembor-gembornya AI gitu. Jangan sampai kita tuh lebih percaya kecerdasan buatan tapi tidak percaya kecerdasan diri sendiri. Jadi dan kecerdasan diri sendiri itu otak kita tuh berjalannya tidak instan itu. Memang harus melalui proses. Salah satu prosesnya itu membaca. Dan membaca kan kalau berbicara tentang jenis banyak sekali membaca apapun. Tapi yang paling inti atau langkah paling awal, disiplin paling awal yang membaca buku. Betul. Karena dengan membaca buku ya kita juga membaca pikiran orang lain, pikiran si penulis buku tersebut. Dimulai dari itu aja. Dan syukur-syukur lebih spesifiknya dimulai dari keluarga sendiri gitu. Itu lebih Dari lingkungan keluarga gitu. Ya ada istilah buku adalah jendela dunia. Iya. Selain membaca pikiran orang, yang membaca dunia. Dunia itu seperti apa? Salah satunya adalah dari buku ya. Kang Nuke, harapan Kang Nuke nih. Harapan saya tidak jauh berbeda dari kedua rekan saya tadi yang bilang fasilitas buku itu penting. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari buku yang kita inginkan. Jika sudah ada fasilitas yang terdekat ya kita bisa gampang menjangkaunya gitu. Dan untuk membaca buku emang harus dari diri sendiri terlebih dahulu, kesadarannya sebelum ke orang lain. Dan manfaat membaca buku itu ya memang benar. Kita bisa membaca dunia. Contohnya seperti buku Atlas, kita bisa
Oh iya. tahu peta dunia seperti apa. Iya. Bener. Ya mungkin seperti itu karena Airpool. Bukan lagi perumpamaan. Iya. Tapi memang harus belak-belakan banget. Tapi kalau lihat atau disampaikan Kang Sidik tentang politik segala macamnya, artinya kan hal semacam ini butuh support dari pihak lain ya. Betul. Yang punya kewenangan, yang punya kebijakan. Nah, Kang Nopal, terkait kebijakan tentunya tentang Beda ke saya pertanyaannya. ya sebenarnya sama, cuman kan tadi sudah dipatah-patahin, sudah disampaikan. Ya, Kang Nopal mungkin dari sudut yang lain, terutama tentang kebijakan nih. Kan Kang Nopal juga pernah terlibat di peristiwa-peristiwa literasi di kita. Dulu pernah di mana? Aduh, di LK Forest. Itu LK Forest luar biasa, selalu mengadakan acara-acara yang berkualitas menurut saya, dan itu harusnya disupport bukan hanya oleh masyarakat tapi oleh pemerintah juga. Minimal Pemerintah jalannya daerah. diperbaiki. Hah? Minimal jalannya diperbaiki. Sebenarnya salahnya LK Forest sih. Kenapa milih kalau Bikinnya di nggak bercanda. Kalau menurut saya sih jangan diperbaiki, biarin aja. Biar tahu bahwa pemerintah kita nggak kerja. Oke, nggak bicara pemerintah yang sana maksudnya. Biar seimbang, biar sastrawannya nulis maksudnya. Gimana Kang Noval? Apanya? Ya, tentang kebijakan mengatasi literasi lah. Bagaimana? Kebijakan literasi. Saya tuh kalau berbicara kebijakan pengen bicara aja. Aduh. Makanya saya kesini aja, kalau ini pasti keluar nih. Kebijakan saya kosong. Atau gimana nih? Baiknya harapan Kang Nopal supaya meningkatkan literasi di Kabupaten Kuningan. Jangan jauh-jauh dari Indonesia, ya Kuningan aja dulu. Apa yang dilakukan? Dilakukan. Dari sudut pandang Kang Nopal ini Maya. Oh, barangkali diawali dari pendidik, dari pendidikan dasar, karena sepengalaman saya dulu memang misal di TK gitu ya. Di TK itu membaca itu jadi setiap hari tuh. Iya. Membaca itu di TK memang sangat kuat, setiap hari sampai cerita-cerita dongeng gitu, dongeng si kancil itu kan memang di pas TK. Nah, ketika masuk ke SD itu sudah tidak ada. Nah, mengapa pembiasaan itu hilang gitu? Mungkin ada awalnya, tapi tidak menjadi fokus utama di situ kayaknya ya, gitu nah. Soalnya beberapa kayaknya SD tingkat dasar, tingkat dasar memang tingkat dasar ya, maksudnya tuh kelas 1, kelas 2 gitu. Kayaknya masih diajarkan lah ibarat hal itu gitu kan. Tapi memang benar tidak menjadi fokus utama gitu kan ya. Terkadang memang luput lah lalai akan hal itu kayaknya gitu nah. Kalau misalnya dibilang nggak ada banget, kayaknya nggak juga gitu nah. Tetap ada, tapi memang fokusnya tidak menjadi fokus utama kala itu gitu. Kan fokusnya perkajian. Iya, benar. Pada akhirnya kan matematika gitu. Walaupun pada akhirnya ya menghitung kehidupan gitu. Menarik ya kalau bicara soal literasi ini. Kang Sidik mungkin ada tambahan. Ini disampaikan. Gatal-gatal nih Kalau saya nggak nambahin tapi mau menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan. Pertama, bukan kita nggak Kuningan deh, di pusat aja itu. Salah satu kenapa di kita itu kesulitan akses dan sebagainya gitu, karena buku kita mahal-mahal ya. Iya, benar. Nah, Nggak ada mungkin subsidi buku iya, gitu ya. Satu harapan saya tuh buku itu bisa masuk ke dalam program subsidi pemerintah. Betul. Kenapa saya bilang gini? Contoh, kenapa sih kita bisa beli buku di marketplace Nah, dengan harga yang lebih miring daripada harga biasanya? Karena memang marketplace itu menyediakan subsidi dengan berupa voucher, potongan dan sebagainya. Nah, gratis ongkir. itu sekelas marketplace yang dikelola oleh swasta bisa. Kenapa pemerintah dengan APBN dan segalanya yang melimpah itu? Kenapa nggak bisa mensusui hal-hal seperti ini? Kalau tujuannya memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena saya punya pengalaman nih. Saya cari buku ke
Gramedia. Tapi untuk memastikannya, saya tidak sebodoh ini dia ujung-ujung itu terus cari buku gak ada gitu. Memastikannya di chat dulu di Shopee Gramedia Cipto. Ada harganya tuh 60.000. Saya chat, "Kak, saya bisa ambil langsung ke tempat ya? Karena saya butuh hari ini bukunya gitu." "Oh, bisa." Harga di sana 60.000, tapi di sana mah 90.000. Gak bisa diskon karena itu mah diskon marketplace katanya. Khusus di digital ya. Nah, dalam artian ada hal yang mensubsidi itu gitu. Nah, kenapa pemerintah kita gak mampu untuk itu gitu? Barangkali kalau misalnya balik lagi tadi ke narasi tadi, kalau tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, kenapa enggak itu hal seperti itu? Akhirnya kan anak-anak lebih memilih cari buku bajakan yang lebih murah. Iya. Hal itu mematikan industri-industri percetakan dan sebagainya. UMKM-nya ya. Jadi dampaknya itu besar. Akhirnya anak-anak lebih lebih cari buku barangkali yang bekas gitu. Meskipun itu tidak salah ya, lebih dibenarkan daripada membeli buku bajakan gitu. Apalagi kalau mencuri ya. Akhirnya saya tersinggung. Akhirnya dari hal itu misalnya orang yang jadi penulis pun tidak bisa hidup dari tulisan karena industrinya pun tidak jalan, tidak mutar. Kalau pemerintah peka aja terhadap hal ini, contohnya India itu bukunya murah-murah gitu. Bahkan presiden yang terhormat kita juga Beli bukunya di sana. iya beli buku di ke luar negeri itu beli buku. Kalau presiden seperti itu kenapa hobi presiden itu tidak didukung ya? Bisa meren gitu. Jadi memang perhatikanlah dunia perbukuan dengan memberikan subsidi agar apa? Agar ekonomi di dalam perputaran industri di dalam dunia literasi pun jalan. Ya. Penulis setidaknya bisa hidup dari tulisan. Terus percetakan tidak rugi karena banyak buku bajakan dan sebagainya. Jadi satu kebijakan yang saya kira bisa bisa berdampak baik bagi banyak faktor. Oke. Luar biasa ya. Yang ngomongin buku bajakan bukan cuma J.S. Hayren, tapi Muhammad Sidik Nugraha. Penulis yang tulisannya belum jadi-jadi. Tapi bicara soal pemerintah nih, kayaknya sudah mulai sebetulnya. Contoh dengan MBG, kan sedang memberikan gizi gratis nih, tapi baru sisi makanan yang ke perut lah. Mungkin kedepannya seperti yang disampaikan Kang Sidik, MBG-nya bukan hanya MBG makanan, tapi MBG buku. Jadi gizinya itu bukan hanya untuk perut, tapi untuk otak juga nanti tuh. Makanya nanti siapa tuh nanti ada mobil MBG itu bawa buku gitu ya. Nih, walaupun tidak harus disimpan di sekolah. Misalnya 1 jam membaca buku, misalnya gitu ya. Nanti 1 jam berikutnya akan ditarik lagi, kan dioper bisa aja sebetulnya. Ya itu sebuah imajinasi lah, semua imajinasi. Jadi gizi itu tidak hanya dari makanan, tapi gizi otak itu harus lebih diperhatikan juga. Karena buat apa gizinya bagus tapi otaknya kosong? Yes, betul. Tapi ada satu filosofis dari Pak Adin. Dia kan kalau foto tuh suka gini. Saya tanya, "Pak, ini tuh artinya apa?" Permandangan. Setidaknya kalau nggak kena di otak, kena di perut ya. Berarti Pak Prabowo pun gitu. Iya. Pemerintah khususnya maaf ya. Yang jelas Pak Prabowo udah keren banget karena dulu nggak gini kan gitu ya. Ada perubahan dan sedikit-sedikit terkait itu ya, mungkin pelan-pelan Pak Prabowo akan memperhatikan itu. Jadi bukan tidak hanya begini, tapi juga akan begini gitu ya. Dilema lah kalau bicara soal literasi di Indonesia. Iya. Bukan persoalan data bahwa Indonesia tertinggal oleh negara tetangga, bukan. Sebetulnya Indonesia sedang menyimpan sesuatu yang akan ke depannya. Karena kalau Indonesia pinter, nanti Singapura kalah, nanti Malaysia kalah. Gimana coba? Iya kan? Udah Indonesia mah gini aja. Karena kalau Indonesia berubah, kekhasan Indonesianya hilang, teman-teman. Coba lah buat Indonesia semuanya membaca buku semua. Gak bisa dijajah. Satu itu, pasal-pasalnya akan berubah. Nggak akan ada pasal mencerdaskan bangsa lagi. Iya. Nggak ada. Justru orang yang udah pintar itu biasanya pinteran batur. Jadi orang pintar itu, kenapa disebut orang pintar? Karena ada orang bodoh.
mari kita piara kebodohan. Aduh. Tidak kumaha. Ya itu guyon ya, itu guyon. Tapi ya tolabul ilmi lah, tetap kita harus mencari ilmu. Kan itu juga bagian dari ibadah. Kalau dari muslim tuh menurut ilmu itu bagian dari ibadah kan. Ya membaca Iqra, hadis pertama atau ayat pertama juga Iqra kan. Artinya kita membaca. Jadi ya teman-teman teater ini, teman-teman teater pecut ini tidak hanya berkecimpung di dunia teater dan hanya berakting saja, karena akting itu butuh bacaan, butuh pengalaman orang lain. Nah, pengalaman orang lain itu bisa kita lihat dari YouTube, bisa kita lihat dari media sosial, tapi juga bisa dilihat dari buku-buku. Aktor-aktor ternama dulu ada Deddy Mizwar, ada Ale Komang, kemudian Rizal Hardian pun sama yang kekiniannya, dan banyaklah aktor-aktor sekarang itu. Kalau kita perhatikan kesehariannya membaca, semuanya membaca. Orang bisa bicara belak-belakan dari sudut ini karena memang hasil baca. Saya juga merasa yakin Kang Sidik bicara tadi tentang pasal, bicara tentang kebijakan-kebijakan, nggak mungkin gara-gara makan mie, mohon maaf ya, gara-gara makan mie tiba-tiba ngomong ini, enggak. Tapi gara-gara membaca buku sambil makan mie, masalah gitu kan ya. Apalagi mie soto Indomie, mendukung energi oposisi. Karena di sini ada gizinya juga, ada karbonya di sini, ada proteinnya saya kira. Oke, baik. Ini sudah cukup panjang. Terima kasih buat teman-teman dapur nih, udah mampir ke rumah Grimis di acara apa ini? Entahlah. Ada Kang Denny, Kang Sidik, Kang Noval, Kang Kung, ada Kang Nuke. Insya Allah nanti kita di akhir tahun ini rencananya mau ada garapan ya? Iya, Di Hotel Cordela. Dan kabarnya mau ada live streaming juga di Cordela, apa di TokTok atau di YouTube atau apa, kita nggak tahu, katanya ada live juga. Nah, teman-teman dapur akan diundang di sana untuk mengisi acara. Acara apa itu tentu kita kaitannya dengan teater di sana. Apa ya nanti saksikan sajalah. Entah di mana saksikannya lah pokoknya. Terima kasih teman-teman dapur sastra. Mudah-mudahan apa ya? Sukses lah. Kuliahnya bener, karena ini semuanya juga masih anak-anak kuliah. Jangan salah, dapur sastra itu tidak hanya anak-anak kuliahan sebetulnya yang jadi anggotanya. Dulu tuh ada anak-anak SD, bahkan mohon maaf tukang nasi goreng juga dulu, Mang Gocim juga sering nongkrong di Sado, di Pecut ataupun di dapur sastra gitu. Dapur sastra itu milik manusia yang berkreativitas lah, yang punya keinginan. Terakhir ya, sebelum ditutup nih, keluh kesah lah. Closing statement apa sebutnya? Closing statement gitu ya. Salah. Mau ngomongin apa kek terserah, silakan. Mau bicara soal kekasih, bicara soal pendidikan, bicara soal antah berantah, silahkan. Dari Kang Nuke dulu deh. Apa ya closing statementnya ya? Love you Rizka atau gimana? Ayo Rizka. Ya apa ya? Intinya berkesan lah buat saya ini. Apanya yang berkesan? Durasi. Closing. Dengan adanya podcast ini sangat berkesan buat saya karena ini pertama kali, first time, agak demam. Agak ada langsung demam. Saya bapak rame. Gagal banyak hamka. Ya tidak tahu, hanya berkesan lah untuk saya. Berkesan. Terima kasih Kang Nuke. Kang Kung. Kalau saya setuju tadi dengan perkataan Bapak, kalau kita mesti memelihara kebodohan. Karena itu sesuai dengan kebijakan MBG. Kan MBG itu makan bodoh gratis. Ini lagi acting. Ini sedang bukan MBG itu, bukan ini. Masih dicegah. MBG-nya yang di sini bukan di sana. Terima kasih Kang Noval. Ini pasti di band ya. Oke. Kalau saya mengutip perkataan dari Bagus Mulyadi bahwa kekayaan suatu bangsa itu bukan sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya. Jadi jangan hanya mengeruk alamnya, tapi mencerdaskan manusianya juga. Contohlah Cina misalnya. Kita ada tuh 200
80 juta kalau pintar semua maju tuh. Tapi ya pemerintah lagi runtuh. Aduh. Dan statement terakhir, I love you untuk yang di sana. Siapa? Itu dia. Sangat menarik. Ya, Muridnya Bapak. saya paham. Sekelas dengan saya. Saya paham. Tapi cintanya tertolak. Ya itulah karena terlalu pintar. Jadi kalau kita langsung pintar tuh ditolak. Bodoh aja dulu. Nanti juga. Hidup bodoh. Berarti kalau pengen itu makan MBG. Jadi tadi betul. Ini sedikit ini flashback dari yang disampaikan oleh Kang Noval dengan Kang Sidik. Bicara soal Cina, misalnya kita boleh dong belajar dari negeri orang tentang bahwa orang maju itu karena harus pintar. Nah mungkin nih kalau Kang Noval bilang MBG bla 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 bla, ya MBG salah satu niatan untuk merubah statement itu supaya orang Indonesia, bangsa Indonesia jauh lebih cerdas. Karena kan kalau lapar agak rese ya, gitu. Ya mudah-mudahan ketika sudah mulai kenyang nggak tidur tapi dia mulai dipikir. Jadi gizi gratisnya itu tuh digunakan untuk berpikir dan untuk memberdayakan. Amin. Bukan untuk kenyang, gitu bukan. Tapi memberdayakan pikiran, memberdayakan imajinasinya gitu. Sehingga ya MBG-nya sukses. Dan itu lain. Dan itu terbukti Pak, betul. Ketika diskusi ini ya, kalau misalnya tidak ada makan bergizi gratis dari ibu negara, kita tidak akan pintar. Betul. Jadi proses untuk menjadi pintar tuh kenyang heula. Kenyang dulu. Jadi Percaya proses. program Pak Prabowo sebetulnya sudah positif. Yang tidak positif itu ya mungkin Yang itunya lah pokoknya. Dasar. Tapi Bahlul. tapi ada orang yang bilang cina makan mulu. Oke, langsung ke sini saja. Takut ya. Closing set. Allah Rabbi. Yang ini. Dari saya teruslah lapar, jangan kenyang. Meskipun ada MBG. Iya. Tapi MLG gak mengenyangkan Pak. Aduh. Itu hanya untuk gizi bukan? Iya. Untuk kenyang dan bergizi cukup makan mie soto. Indomie soto. Tambah telur. Tambah telur. Iya, gizinya ada telur Dan cabai rawit. Baik, terima kasih Baraya Antip TV atau ini siapa? Ada yang mau datang nih? Terima kasih banyak. Kebetulan tamu sudah datang, jadi kita akhiri podcast kali ini. Ini judulnya apa ya? Mau apa nih? Tagline-nya apa nih? Obrolan ini. Apa ya? Jangan MBG ya. Lupa. Ngalur ngidul. Jadi memang acara cocok. Acara apa ini entahlah, itu memang ngalur ngidul. Tapi yang jelas dari sisi keteaterannya teman-teman juga sudah menyampaikan tadi kenapa jatuh cinta ke teater pecut, dapur sastra, kemudian bahwa berteater itu tidak hanya sekedar acting tapi juga membaca. Dari situ terus sampai ke politik, sampai ke MBG, sampai ke closing statement gitu. Tidak ada gading yang terletak ya. Tidak ada yang terletak, kalau retak ya betulin lah. Kalau udah nggak kepakai buang aja nyari gading yang lain gitu. Terima kasih. Saya Tiffany Kausar. Saya Nuki. Saya Naufal. Saya Mukrimi. Sini. Saya Denny Haryanto. Pamit Murag. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa ini? Entahlah. Terima kasih.